Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dwi Prastiadi. Kali ini kita akan mencoba membahas teori penentuan harga dan output pada berbagai bentuk pasar. Yang akan kita pelajari adalah di pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar oligopoli, dan pasar monopolistik. Ada berbagai macam jenis pasar ya, ada beberapa bentuk. Di sini kita melihat yang pertama pasar persaingan sempurna dengan jumlah penjual banyak sekali. Yang kedua adalah penentu harga, itu interaksi antara produsen dengan konsumen. Kemudahan masuk pasar sangat besar, kalau pasar persaingan sempurna itu kemudahannya besar. Yang ketiga, sifat barangnya homogen, contoh barangnya adalah beras, gandum, batu bara, dan kentang. Pada pasar monopoli jelas ya, jumlah penjualnya satu, sangat besar dalam mengambil harga ya, atau pengambilan harga atau price taker, menentukan harga. Kemudian dalam masuk pasar sangat sulit karena ada beberapa hal terkait dengan monopoli itu, misalkan karena ada undang-undang dan lain sebagainya. Nah, itu agak sulit. Sifat barangnya homogen, contohnya adalah PLN, PT KAI, Pertamina, dan lain sebagainya. Pasar oligopoli, ada jumlah penjualnya ada beberapa, penentu harganya cukup besar, sangat besar, ada kemudahannya masuk, ada kemungkinan, contohnya air kemasan ya, ada Aqua, ada Aquaria, ada air kemasan-kemasan yang lain. Pasar persaingan monopolistik adalah cukup banyak berkaitan dengan penentuan harga, itu bisa cukup besar ya. Kemudian masuk pasar juga sangat besar, sifat barangnya heterogen. Sabun yang memiliki keuntungan contohnya adalah sabun yang memiliki keunggulan untuk kecantikan. Masing-masing bentuk pasar ini itu memiliki konsekuensi yang berbeda-beda terhadap penentuan harga output. Contohnya pada pasar persaingan sempurna, penentuan harga output adalah interaksi antara produsen dengan konsumen. Pada pasar monopoli yang menentukan adalah perusahaan itu sendiri karena memiliki pangsa pasar yang monopoli. Yang berikutnya adalah pasar oligopoli, ya bisa saja yang menentukan adalah produsen, tapi yang jelas penentuan harga ini disepakati. Selanjutnya adalah pasar monopolistik, adalah sama, cukup besar ya. Di sini kita akan melihat pada pasar persaingan sempurna ya. Pada pasar persaingan sempurna itu memiliki ciri-ciri adalah sebagai berikut. Jumlah perusahaan dalam pasar sangat banyak. Produk pasar bersifat homogen, mirip ya. Kedudukan satu perusahaan dalam pasar sangat kecil, sehingga tidak mampu mempengaruhi harga pasar. Produsen dan konsumen memiliki pengetahuan yang sempurna, contohnya ada gagal panen ya di wilayah tertentu, konsumen mengetahui sehingga harganya naik, itu pun bisa dimengerti. Setiap perusahaan bebas keluar masuk pasar, seperti itu ya. Kurva permintaannya adalah seperti ini ya, adalah elastis sempurna. Ini juga sama ya, pasar industri dan pasar perusahaan. Tabel penerimaan ya, di sini kita melihat ya, adanya sebuah pasar. P itu harga, Q itu kuantitas, TR total revenue, itu P kali Q, average revenue biaya rata-rata, itu adalah rumusnya TR kali Q. Marginal revenue adalah perubahan total revenue dibagi dengan perubahan kuantitas. Yang pertama misalkan P harganya 10, semua harganya sama, karena pasar persaingan sempurna pasti memiliki harga yang sama dengan kuantitas 1, 2, 3, 4, dan 5. Total revenue-nya adalah P kali Q, maka dikalikan aja 10 kali 1 berarti hasilnya 10. Average revenue adalah dibagi TR dibagi Q, maka ketemunya sama 10 semua. Marginal revenue sama ya, tinggal kita bagi ya,
jumlahan ya, atau total revenue dari apa itu, total revenue dibagi dari total kuantitas, sehingga ketemunya adalah sebagai berikut. Ada dua syarat yang harus terpenuhi agar perusahaan berada dalam keseimbangan ya. Yang jelas, perusahaan sebaiknya hanya memproduksi paling tidak bila biaya variabel atau variabel cost sama dengan penerimaan total ya, total revenue atau average variable cost ya. Perusahaan memproduksi saat marginal revenue sama dengan marginal cost ya, agar perusahaan memperoleh laba yang maksimal. Ini adalah contoh ya, bahwa adanya sebuah nilai keuntungan kalau kerugian berada di sisi atas ya. Laba adalah P min AC kali V ya, sehingga nantinya kita akan coba hitung-hitungan ya. Berarti di sini tidak ada laba, tidak ada keuntungan ya, karena sejajar ya. MC, titik perpotongan antara marginal cost dengan average cost, itu berada di titik merah ini, sehingga tidak ada keuntungan atau disebut dengan break even point. Kekuatan pada pasar persaingan sempurna merupakan bentuk pasar yang ideal ya. Yang jelas perusahaan bisa boleh keluar dan masuk. Yang kedua adalah perusahaan berproduksi pada skala efisien dengan harga produk yang paling murah, outputnya maksimal, memberikan kemakmuran yang maksimal karena harga jualnya yang paling murah, harga output paling banyak sehingga rasio output per penduduk maksimal. Masyarakat merasa nyaman dan tidak takut untuk ditipu karena informasi. Sebenarnya titik pada pasar persaingan sempurna ada sisi kelemahannya. Yang pertama adalah kelemahan dalam hal asumsi. Asumsi yang dipakai dalam pasar persaingan sempurna adalah mustahil terwujud. Maksudnya bagaimana? Adanya keseimbangan antara penjual dan pembeli, pada penjual dan pembeli, misalkan keseimbangannya di sisi penawaran dan permintaan, penawaran di sisi dari perusahaan, permintaan di sisi daripada konsumen, titik temunya adalah keseimbangan. Yang ada di realita itu tidak seperti itu. Yang ada di realita adalah adanya faktor-faktor lain, misalkan perusahaan menentukan harga tertentu sehingga kondisinya itu tidak bisa terwujud. Kelemahan dalam pengembangan teknologi pada pasar persaingan sempurna jelas ya. Ada perusahaan yang memiliki jangka panjang ya, sehingga teknologi yang dihasilkan perubahannya itu sangat lambat. Itu melakukan daripada kegiatan yang ada. Selanjutnya adalah konflik efisiensi dan keadilan. Itu juga merupakan titik kelemahan daripada pasar persaingan sempurna. Yang dimaksud dengan efisiensi adalah bagaimana bisa menghasilkan nilai keuntungan maksimal. Apa yang dimaksud dengan keadilan? Jika harapannya semakin memberikan nilai keefisiensi, maka mendapatkan insentif semakin besar. Ternyata tidak, ada jenjang-jenjang ya yang dikaitkan dengan daripada pasar persaingan sempurna itu. Ini adalah contoh ya, suatu perusahaan memiliki fungsi total cost sama dengan 5/3 Q pangkat 3 min 15 Q kuadrat plus 40 Q plus 30. Harganya P-nya adalah 15. Tentukan output maksimal labanya dan laba maksimum. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mencari titik temu antara marginal cost dengan marginal revenue ya. Sehingga ketika kita mau mencari marginal cost, maka rumus yang awal adalah MC ya, marginal revenue atau marginal cost turunan daripada C, sehingga di 3 kali 5/3. Nah, sehingga hasilnya adalah 5Q kuadrat plus 30Q plus 40 ya. Terus habis itu kita mencoba mencari ya marginal cost ya, TR sama dengan P kali Q. P-nya adalah 15 kali Q. MR adalah turunan daripada TR, sehingga 15. Sehingga nantinya kita masukkan ya, MR
sama dengan MC sama dengan ML, maka 5Q kuadrat plus 30Q plus 40 sama dengan 15. Nah, titik temunya adalah Q sama dengan 1, Q2 sama dengan 5. Tinggal kita memasukkan yang paling banyak atau sisi positif ya di antara 1 dan 5. Pilih 5, ketemunya adalah 75. TC sama dengan ketika tadi sudah ketemu 5, kita tinggal memasukkan dari rumus tersebut ya, total cost sama dengan dimasukkan, sehingga ketemu labanya TR min TC. TR nya adalah 75, total costnya adalah 63,1/3, ketemunya adalah 11,2/3. Sampai di sini ada yang perlu dipahami, kemungkinan kita akan lanjut aja. Suatu perusahaan mempunyai biaya sebagai berikut ya. Total fixed cost adalah 40, average variable cost Q min 4 ya. Harganya adalah 10. Pertanyaannya, berapa Q agar keuntungan maksimal? Berapa Q agar perubahan memiliki break even point? Gambarkan grafiknya. Ada beberapa langkah ya. Yang pertama adalah mencari MC sama dengan MR, maka muncul Qmax dan Pmax. Yang selanjutnya adalah mencari laba TR min TC ya, maka P itu ketemunya TR min TC. Selanjutnya adalah mencari break even point dengan TR sama dengan TC menggunakan metode rumus ABC. Lalu kita masuk ke pembuktian bahwa P sama dengan AC, AC sama dengan turunan daripada TC, dan digambar. Yang pertama ya, kita akan mencoba ya mencari Q dulu ya, sehingga nanti kita bisa mendapatkan TR sama dengan TC. Yang pertama adalah TVC sama dengan AVC kali Q, maka ketemunya adalah Q kuadrat min 4Q. Total cost sama dengan variable cost plus total variable cost ya. MC sama dengan turunan daripada TC ya. Sehingga ketemunya nih ya, MR sama dengan turunan ya, maka 10 ya. Syaratnya MC sama dengan MR ya. Ini yang pertama. Baru kita ketemu yang pertama ya. Sehingga MC sama dengan MR, maka Q-nya adalah 7. Selanjutnya kita akan mencoba ya, ketika kita sudah mendapatkan kuantitas 7, maka kita tinggal memasukkan ke dalam total cost ya. 7 kuadrat, total costnya sama dengan Q kuadrat min 4Q plus 40 ya. 7 kuadrat min 4 kali 7 plus 40, hasilnya adalah 60 ya. Keuntungan adalah TR min TC. TR-nya berapa? TR 10 kali Q berarti 60 ya. Maka ketemunya nanti 70. Nah, kurangi 61, maka keuntungannya adalah 9. Ini ya. Titik keseimbangan adalah BEP TR min TC ya. Nanti berarti kita tinggal memasukkan ya, sehingga ketemunya 4 dan 10. Baru kita nanti membuktikan bahwa dari sisi ini adalah sisi ketemu ya, sama, berarti 10 sama dengan 4. Nah, ini nanti ketemunya adalah sama ya, 10 sama dengan 10 dan 10. Selanjutnya kesimpulannya adalah Q sama dengan 7, titik BEP nya berapa? 4 dan 10 ya. Gambarkan grafiknya adalah sebagai berikut. Penggambaran grafik terbagi menjadi 2 ya, pendekatan marginal dan pendekatan total ya. Kalau menggunakan pendekatan marginal berarti kita melihat ya, di sini kita melihat bahwa pendekatan marginal laba dulu ya, laba atau P, maka P sama dengan P min AC kali Q. Tinggal kita memasukkan 9, dari tadi sudah ketemu 9, 10 min AC kali 7, maka ketemunya AC-nya 8,71. Titik laba di sini ini adalah 10,
8,71 itu berada di sini ya. Terus selanjutnya 4 dan 7 tadi sudah ketemu ya, 4 dan 10 ya. Laba adalah 9 ya, sehingga sama. Berikut adalah gambar grafiknya pendekatan marginal. Pendekatan total sama di sini, titik keseimbangan adalah 4 dan 10. Terus di sini adalah daerah untung, sehingga dan daerah rugi. Ini adalah latihan soal.